Bab 1066, Hari Pertempuran. Dimanapun di dunia berada dalam kekacauan. Kebanyakan orang khawatir tentang masa depan mereka. Para prajurit memperhatikan pertempuran yang akan datang dan pertempuran antara Julian dan Yono. Para biksu dari negeri 3000 anjing laut hampir tidak bergerak mengelilingi bumi. Mereka semua memilih bersembunyi dan diam-diam menunggu kemunculan ciptaan. Setelah Julian meninggalkan Immortal Mansion, dia menghela nafas lega untuk sementara setelah mengetahui situasi terkini di bumi di forum. Meskipun situasi saat ini sangat buruk, semuanya sudah pasti dan tidak ada yang bisa diubah. Tidak peduli seberapa buruknya, tidak akan seburuk itu. Selanjutnya, ia memasuki Gunung Buzu, menemukan pegunungan tak berpenghuni, duduk bersila di puncak gunung, dan mulai menyesuaikan kondisinya serta bersiap untuk pertempuran berikutnya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Segera tiba waktunya bagi Julian untuk melawan Yono. Di pagi hari, saat itu baru subuh. Seorang pria keluar dari kota Buzu. Pria itu mengenakan jubah hijau dan membawa pedang panjang di punggungnya. Dia memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dia berjalan keluar dari kota Buzu selangkah demi selangkah. Setelah meninggalkan kota, tubuhnya bersinar dan dia muncul di atas gunung di kejauhan. Gunung ini bukanlah pegunungan yang ada di bumi, melainkan muncul dari tanah yang tertutup. Sekarang, ada banyak gunung seperti itu di dalam Gunung Buzu. Pria laten berjubah biru muncul di puncak gunung di luar kota Buzu. Yono menimbulkan sensasi begitu dia muncul. Di kota, biksu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bergegas menuju pegunungan tempat Yono berada. Pada hari ini, hampir semua pejuang dari bumi berkumpul. Di kejauhan terdapat puncak gunung tempat banyak orang berkumpul. Ada Arthur, Lanling, Landuo, Surga, Dimitri, Luka, Cakra, Mark, Kelvin, Del. Singkatnya, hampir semua pejuang di muka bumi yang dapat disebutkan namanya ada di sini. Yono muncul. Arthur memandang Yono di puncak gunung di kejauhan, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, saya tidak tahu apakah Julian dapat menghasilkan keajaiban kali ini dan mengalahkan atau bahkan membunuh Yono. Seharusnya itu tidak mungkin. Lanling menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, meskipun saya sangat berharap Julian bisa menang, kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Yono telah mencapai Saint tingkat ketiga. Bahkan jika kecepatan kultivasi Julian sangat cepat, di hanya dalam waktu singkat dalam sebulan, aku tidak akan bisa mengejar Yono. Dimitri tampak serius. Julian adalah murid paling menonjol dari generasi keluarga Visser ini. Dia juga salah satu jenius paling kuat di dunia. Dia benar-benar tidak ingin terjadi apa-apa pada Julian. Apa yang harus dilakukan? Dimitri mulai memikirkannya, tetapi bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Julian. Saat ini, seorang wanita anggun berjalan dari kejauhan. Wanita itu mengenakan gaun hitam dan memegang pedang hitam di tangannya. Dia ramping dan cantik. Ah! Dimitri berdiri lebih dulu dan berteriak. Ini Sarah yang datang. Sarah mengangguk ringan dan berseru, kakek. Dimitri tampak khawatir dan berkata, Sarah, apakah Julian dapat bertahan kali ini terserah Anda. Ekspresi Sarah juga sangat serius, dan dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, ada berita dari dunia luar bahwa alam Yono berada di tahap ketiga untuk menjadi orang suci. Meskipun aku bisa membunuh orang kuat yang awalnya menjadi orang suci, tapi melawan para santo tingkat atas, di tahap ketiga, saya tidak punya harapan untuk menang. Dia mempraktikkan 4 simbol langit dan bumi. Serangkaian latihan ini dapat menstimulasi kekuatan 4 binatang keberuntungan dan meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat. Namun, wilayahnya sendiri masih terlalu lemah. Jika dia bisa mencapai tingkat keempat yang luar biasa, dia pasti akan mampu melawan Yono, tapi sekarang dia baru saja mulai memasuki alam luar biasa. 4 simbol langit dan bumi tidak dapat menutupi kesenjangan di dunia nyata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dimitri mengangkat alisnya dan berkata, apakah kita hanya akan menyaksikan Julian dipukuli sampai mati? Sarah berkata, kakek, jangan khawatir, lihat dulu lalu bicara. Saya tidak akan hanya melihat Julian mati. Bila perlu, saya akan mengambil tindakan. Bahkan jika saya bukan lawan Yono, saya akan menyelamatkan Julian. Suster Sarah. Terdengar teriakan di kejauhan. Sarah melihat dari mana suara itu berasal. 2 wanita cantik datang. Kedua orang ini adalah Priscilla dan Melanie. Selama bertahun-tahun, keduanya menghabiskan hampir seluruh waktu mereka bersama. Melihat Melanie, Sarah sedikit mengernyit. Melanie, sebaliknya, tampak merasa bersalah dan tidak berani bertemu Sarah. Priscilla datang dan menyapa Sarah sambil tersenyum. Baru kemudian Sarah bereaksi dan mengangguk, ini Priscilla. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Apakah kamu baik-baik saja? Priscilla tersenyum dan berkata, baiklah, bagus sekali. Ngomong-ngomong, saudari Sarah, pernahkah Anda melihat saudari Evelyn selama beberapa tahun ini? Sarah tertegun dan bertanya, Evelyn. Ya. Priscilla mengangguk. Sarah bertanya, apa yang terjadi dengan Evelyn? Dia memang belum pernah bertemu Evelyn. Priscilla berkata, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, saudari Evelyn menghilang dan tidak muncul selama beberapa tahun ini. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Ah!
Sarah bertanya, apa yang terjadi? Priscilia menceritakan apa yang terjadi. Mendengar ini, Sarah mengerutkan kening dan bertanya, maksud Anda, dia datang ke Gunung Busu secara khusus untuk memastikan apakah Julian benar-benar hidup, tetapi dia tidak melihat Julian dalam perjalanan ke Gunung Busu hilang. Priscilia mengangguk dan berkata, saya bertanya kepada saudara Visser dan saudari Evelyn tidak menemukannya. Ini berarti saudari Evelyn tidak muncul di Gunung Busu. Sarah berkata, saya tidak tahu tentang ini, karena saya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak berjalan-jalan di luar. Saya tidak tahu di mana Evelyn sekarang. Mari kita mencarinya setelah pertempuran ini selesai. Oh, Priscilia tampak kecewa. Dia mengira Evelyn pergi menemui Sarah. Tampaknya sesuatu benar-benar telah terjadi pada Evelyn. Para pejuang bumi berkumpul, menunggu kemunculan Julian. Pada saat ini, semakin banyak beku yang muncul di pegunungan ini. Para beku ini semuanya berasal dari negeri 3000 anjing laut. Mereka semua sangat kuat, jauh lebih unggul dari para pejuang di bumi. Di antara para biksu ini, ada juga para jenius sejati dari 3000 tanah tertutup. Orang-orang ini datang ke sini karena ciptaannya belum muncul dan tidak ada yang bisa dilakukan, jadi mereka datang untuk melihat keseruannya. Apa yang terjadi? Sudah lama sekali, kenapa Julian belum muncul? Apakah kamu takut mati? Yono telah muncul beberapa saat, tetapi Julian belum muncul, dan beberapa biksu yang tidak sabar dari dunia lain mulai menjadi gelisah. Gunung lain. Julian duduk bersila di atas batu di puncak gunung. Matahari menyinari tubuhku, membuatku merasa hangat dan nyaman yang tak terlukiskan. Pada saat ini, dia perlahan berdiri dari tanah, dan tubuhnya muncul setinggi ribuan meter di langit. Dia melihat sekeliling dan melihat area di mana Yono berada, dan melihat bahwa pegunungan tempat Yono berada dikelilingi oleh biksu. Dia mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis, ada cukup banyak orang. Segera setelah itu, dia berjalan menuju pegunungan tempat Yono berada, mengambil langkah dan menginjak kehampaan. Setelah mengambil beberapa langkah, dia sudah muncul di pegunungan tempat Yono berada. Julian telah muncul. Cek, itu menarik. Anak ini benar-benar berani muncul. Aku ingin melihat apakah dia bisa mengambil tindakan Yono. Bab 1067, mengejutkan seluruh penonton. Penampilan Julian melebihi ekspektasi semua orang. Dari sudut pandang para biksu dari dunia lain, Julian tidak berani muncul, karena begitu dia muncul di sini dan bertarung dengan Yono, dia akan mati. Sangat menarik bahwa kamu datang untuk mati meskipun kamu tahu kamu akan mati. Saya kira Julian bahkan tidak bisa menerima tindakan Yono. Banyak orang berbicara. Tidak ada yang optimis tentang Julian. Karena gap keduanya terlalu besar. Ini bukanlah perbedaan antara satu atau dua alam kecil, tetapi perbedaan antara satu atau dua alam besar ini tidak dapat diimbangi dengan teknik apapun. Ketika para pejuang di bumi melihat penampilan Julian, mereka semua patah hati. Julian mendarat dengan mulus di puncak gunung dan muncul 100 meter dari Yono. Dia memandang Yono dengan ekspresi tenang dan berkata dengan lembut, maaf sudah menunggu lama. Yono tersenyum tipis dan berkata, Julian, kamu berani muncul. Ini di luar dugaanku. Pertempuran hari ini tidak hanya akan menentukan kemenangan atau kekalahan, tetapi juga hidup dan mati. Suaranya sangat lembut, tapi dia sangat marah, dan ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelum meninggalkan alam Chang, dia menerima perintah kematian untuk membalaskan dendam adik laki-lakinya, dan dia tidak dapat melakukannya tanpa membunuh Julian. Hari ini, Julian akan mati. Yang baik bisa menentukan kemenangan atau kekalahan, serta hidup dan mati. Julian menarik napas dalam-dalam. Untungnya, saya mendapatkan Immortal Mansion dan mendapatkan bimbingan Zuzu di Immortal Mansion. Kalau tidak, dia akan mati hari ini. Jangan bilang aku menindasmu, ambil tindakan saja. Yono membawanya dengan satu tangan di punggungnya dan membuat isyarat, tolong, dengan satu tangan. Dia tampak tenang dan menghina. Di matanya, Julian hanyalah seekor semut. Dia ingin membunuh Julian dalam sekejap. Namun, dia tidak mengambil tindakan gegabah karena ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan Julian. Jika dia memimpin dan membuat begitu banyak orang menonton, dia tidak akan bisa menyelamatkan mukanya. Memberi jalan adalah martabat yang dimiliki oleh yang kuat. Hehe. Kesombongan Yono membuat Julian tersenyum ringan. Dia juga tidak mengambil tindakan, tetapi berbicara dengan tenang dan berkata, karena kamu begitu yakin akan membunuhku, kamu harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Saya ingin melihat seberapa kuat orang suci tingkat ketiga itu. Karena kamu tidak sabar untuk mati, kamu tidak bisa menyalahkanku. Senyuman di wajah Yono membeku, digantikan oleh ekspresi tertekan. Dia mengambil langkah ke depan, tubuhnya berkibar seperti hantu, dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Julian dipukul bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Yono sangat cepat sehingga Julian tidak bisa melawan sama sekali. Dia dipukul di dada, yang penyok, dan tubuhnya langsung terbang seperti bola karet. Ia terbang melewati beberapa pegunungan dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Boom! Kekuatannya terlalu kuat, dan daya rusak jatuh ke tanah sangat besar sehingga menyebabkan tanah longsor dan retakan tanah. Julian, sebaliknya, jatuh di reruntuhan dan tidak pernah bangun lagi. Itu saja.
Aku baru saja memberitahumu, Julian tidak bisa menerima tindakan Yono sama sekali. Memang benar begitu. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, dan tidak menghibur sama sekali. Membosankan. Beberapa biksu asing menggelengkan kepala sedikit, dan beberapa berbalik dan pergi. Mereka sudah mengetahui hasil pertempuran tersebut, karena tinggal di sini untuk menyaksikan pertempuran hanya membuang-buang waktu. Adapun para pejuang di bumi, setiap orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa Julian bukan tandingan Yono, tetapi mereka semua memiliki secercah harapan. Sekarang Julian tersingkir karena suatu gerakan, harapan kecil di hati mereka menghilang. Di kejauhan, Momo berdiri di ruang terbuka, dengan banyak orang di belakangnya. Pada saat ini, Momo melihat ke pegunungan tempat Julian jatuh dengan ekspresi serius, dan bergumam pelan, tidak peduli seberapa buruknya dia tidak bisa begitu rendah. Jika dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun, maka dia benar-benar malu padamu. Tepat ketika semua orang mengira Julian telah dikalahkan. Pegunungan yang hancur tempat Julian berada tiba-tiba dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Pada saat ini, energi spiritual di dunia dengan cepat berkumpul. Energi spiritual tersebut begitu kuat hingga membentuk awan energi spiritual. Apa yang terjadi? Mungkinkah Julian belum mati? Semua orang terkejut. Bahkan beberapa orang kuat yang hendak pergi berhenti untuk mengamati situasi. Di reruntuhan di kejauhan, seorang pria perlahan keluar dari reruntuhan. Dia adalah Julian. Julian maju selangkah. Boom! Dengan satu langkah ke depan, tanah berguncang, seolah akhir dunia akan segera tiba. Yono, sebaliknya, merasakan jantungnya bergetar, seolah-olah ada senjata tajam yang mengenai jantungnya, dan darah di tubuhnya mendidih tanpa sadar. Julian maju selangkah lagi. Dengan langkah ini, dunia berguncang. Yono, sebaliknya, merasakan kekuatan mengerikan menghancurkannya. Dia ceroboh sejenak, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia dengan cepat mengaktifkan energinya dan kemudian berdiri teguh. Saat ini, Julian mengambil langkah ketiga. Pada saat ini, energi spiritual di dunia dengan cepat berkumpul, membentuk tekanan yang menakutkan, menghantam Yono dengan kuat. Namun, dia sudah siap, dan Julian mengambil langkah maju kali ini tanpa menyakitinya. Langkah keempat, langkah kelima. Julian menginjak kehampaan dan naik ke langit selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melangkah, Yono merasa ada sesuatu yang menginjaknya. Dan setiap kali Julian melangkah, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Ini. Keterampilan rahasia macam apa ini? Aura Julian terus meningkat. Baunya sangat menyengat. Dengar, Yono tidak tahan lagi. Wajahnya merah dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Banyak orang yang menonton Yono. Ketika Julian mengambil 33 langkah, Yono tidak tahan lagi. Saat Julian mengambil 33 langkah, Yono hanya bisa merasakan seolah-olah dunia sedang menimpanya. Ada luka di tubuhnya, beberapa meridian hancur, dan darah di tubuhnya mendidih darah kerusuhan. Darah muncrat. Saat ini, Julian telah muncul tinggi di langit. Pada saat ini, nafasnya menyatu sepenuhnya dengan langit dan bumi. Apa sebenarnya yang telah dipraktikkan anak ini? Momo memandang Julian dengan kaget, dengan keterkejutan di wajahnya yang cerah, kekuatan ini pasti meningkat terlalu cepat. Teknik macam apa ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Momo terkejut. Para jenius dari negeri 3000 anjing laut yang hadir semuanya terkejut. Mereka semua terkejut dengan keterampilan yang ditunjukkan Julian. Di kejauhan, ada area di mana para pejuang bumi berada. Para pejuang di bumi semuanya menatap dengan tidak percaya. Dimitri tersenyum, dengan senyuman cerah di sudut mulutnya, saya hanya mengatakan, anak ini pasti memiliki jurus yang mematikan. Benar saja, dia memiliki aura yang begitu kuat. Menghadapinya, saya merasa seperti sedang menghadapi gunung besar. Perasaan tidak berdaya muncul. Sarah juga tersenyum ringan, sepertinya dia punya rencana sejak lama. Kemungkinan besar dia akan memenangkan pertempuran ini. Melihat Julian menunjukkan keahlian uniknya dan auranya terus meningkat, Sarah merasa lega. Langit di kejauhan. Nafas Julian seperti pelangi. Dia memandang Yono di puncak gunung di bawah dengan ekspresi tenang dan berkata dengan keras, Yono, pertempuran baru saja dimulai. Silakan bergerak. Bab 1068, bunuh seketika dengan satu gerakan. Aura Julian saat ini terlalu kuat. Bahkan Yono sedikit lebih rendah. Yono mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Julian dengan ekspresi rendah. Ada apa dengan anak ini? Kenapa auranya tiba-tiba menjadi begitu kuat? Yono terkejut. Aura yang ditampilkan Julian terlalu kuat. Julian berdiri di udara. Energi spiritual agung dari langit dan bumi berkumpul di sekitar tubuhnya, membentuk aura yang sangat kuat. Karena kamu ingin mati, aku akan mengirimmu pergi. Yono dengan cepat menjadi tenang setelah terkejut. Dia mengenal Julian dengan baik dan tahu bahwa alam Julian tidak terlalu tinggi. Auranya begitu kuat sekarang sehingga dia pasti menggunakan semacam teknik rahasia. Dari pemahamannya, penggunaan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tidak akan bertahan lama. Keadaan Julian saat ini tidak akan bertahan lama. Ah! Dengan raungan, tubuhnya bergerak mundur, dan aura menakutkan meletus.
Pedang panjang di belakangnya terhunus, dan energi pedang yang menakutkan meledak, mendekati organ vital Julian. Julian bersenandung pelan. Saya melihatnya melangkah langsung ke dalam kehampaan. Saat dia melangkah keluar, kekuatan di dunia dengan cepat berkumpul, membentuk tekanan yang mengerikan. Tekanan ini jatuh dari langit dan langsung menghancurkan energi pedang. Dan Yono juga merasakan tekanan mengerikan datang, seolah-olah dunia sedang menimpanya. Tubuhnya tidak mampu menahan tekanan mengerikan ini, dan dia terjatuh dan jatuh ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Ini. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Apakah ini masih Julian? Apakah ini masih Julian yang sama yang dipukul mundur hanya dengan satu gerakan? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dan dengan mudah mengalahkan Yono? Semua orang terkejut dan kaget dengan kekuatan yang ditunjukkan Julian. Bahkan Yono pun terkejut, menyebabkan kejutan besar. Mengapa anak ini begitu kuat? Dia tidak mempercayainya. Bangun dari tanah dengan susah payah. Nak, aku ingin kamu mati. Raungan itu bergema. Raungannya memekakkan telinga, bergema di langit seperti guntur besar, dan gelombang suara yang menakutkan menyapu, menghancurkan pegunungan, dan seluruh gunung hancur. Ini adalah teror dari orang suci yang kuat. Bahkan gelombang suara pun dapat menghancurkan dunia. Julian juga terkejut sampai gendang telinganya mati rasa. Sebelum dia sempat bereaksi, Yono bergegas ke langit lagi, dan pedang panjang di tangannya menebas langsung ke arahnya. Swoosh! Pada saat ini, pedang panjang yang dibawa Julian juga terhunus. Dia menunjukkan keterampilan pedang yang diajarkan oleh Zuzu. Keterampilan pedang yang tak terhitung jumlahnya digabungkan menjadi satu gerakan. Saya hanya melihat tubuhnya berkedip, dan saat berikutnya, dia sudah berada di belakang Yono. Yono, sebaliknya, membeku di udara. Matanya membelalak tak percaya dengan ekspresinya. Julian berdiri di belakang Yono, dan pedang naga pertama di tangannya berlumuran beberapa tetes darah. Waktu sepertinya terhenti pada saat ini. Adegan ini berlangsung sekitar 5 detik. 5 detik kemudian, tanda darah muncul di leher Yono, dan darah meluap. Segera setelah itu, kepalanya terguling, tubuhnya jatuh dari langit, dan dia jatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Ribuan biksu berkumpul. Namun, pemandangan itu sangat sunyi. Mereka semua menatap Julian. Para biksu dari dunia lain tidak percaya. Sulit dipercaya bahwa Julian bisa membunuh Yono. Ini adalah orang kuat yang telah mencapai tahap ketiga menjadi orang suci, dan kekuatan Julian baru saja mulai memasuki alam transenden. Anak ini benar-benar tidak mengecewakan. Melihat adegan ini, Momo bergumam pada dirinya sendiri dengan senyuman di wajah cantiknya, aku tidak tahu skill rahasia macam apa ini. Sangat kuat hingga sebenarnya bisa. Seseorang dapat meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa sehingga dia dapat membunuh musuh di level yang lebih tinggi. Orang-orang kuat lainnya terkejut. Pada saat ini, mereka semua memandang Julian dengan serius. Julian jatuh dari langit dan berdiri kokoh di tanah. Dia membubarkan langkah penentang surga. Tulang belakang yang dibentuk oleh kekuatan langit dan bumi menghilang, dan kekuatannya yang kuat juga menghilang sekarat, dan dia bahkan tidak dapat menemukan kekuatan untuk bangkit. Sarah dengan cepat berjalan mendekat dan muncul di depan Julian, mencoba mengangkatnya yang terbaring di tanah. Julian berkata tepat waktu, saya baik-baik saja, biarkan saya istirahat sebentar. Dia berbaring di tanah, menstimulasi energi iblis di tubuhnya untuk mempercepat pemulihan tubuhnya. Saat ini, banyak orang datang. Orang-orang ini termasuk pejuang dari bumi dan biksu dari dunia lain. Julian, kamu baik-baik saja. Momo berjalan lebih dulu dan melihat ke arah Julian, yang terbaring di tanah dengan wajah pucat dan sekarat, dan mau tidak mau bertanya. Julian tersenyum tipis dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Momo mengacungkan jempol dan berkata, luar biasa, sungguh menakjubkan. Yono berada di tahap ketiga kesucian, tapi kamu membunuhnya dengan kekuatanmu sendiri. Itu terlalu kuat. Momo ngomong, sebenarnya apa yang kamu latih? Teknik macam apa itu? Kenapa begitu ajaib? Melangkah melawan langit. Sebuah suara datang. Semua orang melihat ke arah asal suara itu. Seorang pria berjubah hitam berjalan perlahan. Pria itu tampak berusia 20-an, dengan rambut panjang. Dia cukup tampan, tetapi ada sedikit tanda jahat di wajahnya. Kakak. Momo memanggil dan bertanya, langkah menantang surga, apa langkah menantang surga? Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh, keterampilan unik dari suku kera dewa kuno, langkah menentang surga. Semua orang mendengar suara itu dan melihat sekeliling. Ada juga seorang pria berjalan mendekat. Julian pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia berasal dari dunia Yuan. Kakak senior Momo, Sanjuesa melirik ke arah Bensu yang sedang berjalan ke arahnya, mengangkat alisnya, dan berkata, itu tidak sederhana. Kamu sebenarnya tahu bahwa apa yang dipraktikkan Julian adalah keterampilan rahasia suku kera kuno. Bensu juga melihat ke arah Sanjuesa, tersenyum, dan berkata, kamu tidak biasa, kamu sebenarnya tahu keterampilan seperti apa yang dipraktikkan Julian. Bensu memandang Sanjuesa dengan tenang. Tapi dia terkejut di dalam hatinya. Sektenya memiliki latar belakang yang bagus, jadi aneh mengetahui langkah menantang surga.
Namun, yang mengejutkannya adalah siapa pria berjubah hitam di depannya, dan bagaimana dia bisa mengenal langkah menantang surga. Julian, yang terbaring di tanah dalam pemulihan, juga terkejut. Awalnya ia mengira Bensu sebenarnya mengetahui tentang langkah menantang surga, namun ia juga tidak menyangka kalau kakak senior Momo juga mengetahui teknik ini. Kini, ia belum pulih sepenuhnya dari cederanya. Dia bangkit dari tanah dengan susah payah, duduk di tanah, tersenyum, dan berkata, "Oke, tidak apa-apa, ayo kita bubar." Bensu melirik ke arah Julian yang terluka dan berkata, "Dari apa yang saya pahami, bahkan suku Kradewa akan kesulitan untuk mempraktikkan keterampilan unik ini. Saya tidak pernah menyangka Anda bisa mempraktikkannya. Anda perlu istirahat sekarang. Aku akan pergi dulu dan kembali kepadamu saat aku punya waktu." Kata Bensu, berbalik dan pergi. Ada banyak orang berkumpul. Tapi tak satu pun dari orang-orang ini yang mendekat. Sanjuesa melirik Julian yang sedang duduk di tanah, tersenyum tipis, dan berkata, "Ya, tubuh ini sangat kuat." Dia pergi sambil tertawa. Para biksu lain dari dunia lain semuanya pergi satu demi satu. Hasil dari pertempuran ini melebihi ekspektasi semua orang. Tidak ada yang mengira Julian bisa membunuh Yono, dan dia bisa membunuhnya seketika dengan satu gerakan. Kekuatan ini terlalu keterlaluan. Julian duduk bersila di tanah dan menyembuhkan lukanya selama setengah jam sebelum dia pulih dan berdiri dari tanah. Sarah pergi membantunya tepat waktu. Julian berhenti sebentar dan berkata, "Tidak apa-apa." Momo memandang Julian sambil tersenyum dan berkata, "Julian, ini sangat bagus. Kekuatanmu sudah sangat kuat sekarang. Jika wilayahmu meningkat beberapa level lagi, kamu seharusnya memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan takdir." Bab 1069, Membuka Gudang untuk Bantuan Bencana. Kekuatan yang ditunjukkan Julian berada di luar imajinasi semua orang. Bahkan Momo pun kaget. Menurutnya, selama kekuatan Julian meningkat beberapa level lagi, dia akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan ciptaan yang akan muncul dalam bencana pertama di bumi. Tapi, belum. Meskipun Julian dapat membunuh Yono, masih ada kesenjangan antara kekuatannya dan para jenius yang benar-benar top. Julian hanya tersenyum tipis. Nasib baik. Dia juga memikirkannya. Selain itu, Wali juga memberinya perintah kematian, menyuruh dia dan Sarah untuk merebut kekayaan tersebut. Namun, dia juga mengetahui bahwa kekuatannya saat ini masih sangat lemah. Bahkan setelah berlatih langkah menentang surga, dengan kekuatannya saat ini, masih sangat sulit untuk merebut kekayaan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah tidak melupakan niat awalnya, berlatih dengan sungguh-sungguh, dan berusaha untuk meningkatkan ranahnya secepat mungkin. "Kamu istirahat dulu, aku berangkat dulu." Momo tidak tinggal lama. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi bersama beberapa anak buahnya. Para biksu dari dunia lain pergi satu demi satu. Segera, hanya para pejuang bumi yang tersisa di daerah ini. Julian duduk di tanah untuk menyembuhkan lukanya dan dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya. Pejuang bumi lainnya berkumpul. Orang-orang ini mendiskusikan keadaan Julian sekarang dan keterampilan rahasia apa yang dia latih. Beberapa orang juga bertanya kepada Julian, tetapi untuk ini, Julian hanya tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Tulang belakang Julian yang patah telah pulih. Itulah hal yang baik tentang tubuh ini. Bahkan untuk suku Kradewa, akan membutuhkan waktu lama untuk pulih setelah menggunakan keterampilan unik melangkah yang menentang surga, tetapi Julian hanya membutuhkan setengah jam. Dia berdiri dari tanah. "Kakek, paman, kakek, senior Arthur." Dia menyapa beberapa pejuang di bumi. "Sangat bagus." Lanling tersenyum dan menepuk bahu Julian dan berkata, "Kamu benar-benar telah memberikan wajah pada bumi. Setelah pertempuran ini, para biksu asing tidak akan pernah memandang rendah bumi lagi." "Julian," Dimitri bertanya, "keterampilan unik apa yang Anda latih?" "Saya hanya ingin tahu, petualangan seperti apa yang Anda alami, mengapa kekuatan Anda meningkat begitu cepat, dan mengapa Anda melatih begitu banyak keterampilan unik." Julian tersenyum dan berkata, "Saya hanya lebih beruntung. Saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Saya akan kembali ke kerajaan naga dulu." Julian meraih tangan Sarah, berbalik dan pergi, dan segera menghilang dari pandangan para pejuang bumi. Gunung Buzu, pinggirannya. Julian dan Sarah berpegangan tangan dan berjalan berdampingan. Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Julian dan bertanya, "Suamiku, apa sebenarnya yang kamu latih?" Mengenai Sarah, Julian tidak menyembunyikan apapun, dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah keterampilan rahasia yang telah saya pelajari di rumah abadi. Bulan ini, saya telah berlatih di ruang waktu. Meskipun baru 1 bulan berlalu di dunia luar, saya telah mempraktikkannya. Selama 7,5 tahun. Sarah mengangguk. Dia juga tahu tentang kepemilikan rumah abadi oleh Julian. Ada ruang waktu di rumah abadi, dan dia juga mengetahuinya. Keduanya segera meninggalkan Gunung Buzu. Hampir sepanjang hari nanti, keduanya muncul di Kerajaan Naga. Kerajaan Naga adalah negara teraman di dunia saat ini. Ini karena pasukan naga hitam Kerajaan Naga semuanya adalah pejuang.
Meski kekuatan mereka sangat lemah dan hanya di level pertama, dengan tambahan senjata termal, ini sudah cukup untuk menghadapi beberapa hewan yang bermutasi. Di bawah perlindungan tentara naga hitam, kerajaan naga menjadi sangat aman. Kerajaan naga juga bersiap menghadapi hari kiamat. Dengan serangkaian tindakan pencegahan, kerajaan naga menjadi negara dengan kematian paling sedikit sejak terjadinya bencana alam di bumi. Kini, terjadi kelaparan di seluruh dunia. Banyak negara yang tidak memiliki cadangan pangan mengalami kerusuhan, dan banyak warganya yang mulai merampas makanan dan makanan. Hal ini menyebabkan negara turun tangan untuk membunuh secara paksa mereka yang menyebabkan kekacauan. Singkatnya, seluruh dunia kini berada dalam kekacauan. Negara-negara yang relatif damai adalah Kerajaan Daxia dan Kerajaan Naga, serta dinasti Viser, Kerajaan Surga, dan Kerajaan Lanling. Dalam perjalanan kembali ke Kerajaan Naga, Sarah juga memberitahu Julian masalah ini. Setelah kembali ke Kerajaan Naga, keduanya langsung pergi ke istana. Sarah meraih tangan Julian dan berkata, karena dalam beberapa tahun terakhir, Daxia dan Kerajaan Naga telah membeli biji-bijian dengan harga tinggi di seluruh dunia, dan ada juga negara-negara seperti dinasti Viser, Kerajaan Surga, dan Kerajaan Lanling yang menimbunnya. Hal ini mengakibatkan 80% cadangan pangan dunia terdapat di negara-negara tersebut. Sekarang banyak negara yang mengalami kelaparan pangan, bahkan beberapa negara memiliki cadangan pangan yang hanya mampu bertahan sebulan. Banyak negara mencari dukungan pangan. Mendengar ini, Julian tampak serius. Bencana pertama adalah bencana alam yang tidak pernah ia duga. Ia tidak menyangka hujan hitam akan mematikan semua tanaman sehingga membuat tanah saat ini tidak cocok lagi untuk bercocok tanam. Keduanya berjalan ke aula istana. Kerajaan Naga, Istana Kerajaan. Banyak orang berkumpul di sini. Pemimpinnya adalah King Kotake, Kevin, Taraf dan lainnya dari Kerajaan Naga. Diikuti oleh beberapa kepala negara. Julian dan Sarah kembali, dan semua orang yang duduk di aula berdiri. Julian langsung menuju kursi depan dan duduk. Taraf mendatanginya dan berbisik, ini adalah perwakilan dari beberapa negara. Karena ada kelaparan di negara tersebut, mereka datang ke Kerajaan Naga untuk meminta bantuan. Saya berharap Kerajaan Naga akan menyumbangkan sejumlah makanan untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Taraf dengan singkat menjelaskan tujuan orang-orang di aula ini. Julian memandang orang-orang ini. Orang-orang ini memandangnya dengan penuh harap. Julian berpikir, meskipun Kerajaan Naga telah menyimpan makanan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah makanan ini tidak banyak, dan cukup untuk digunakan oleh ratusan juta orang selama beberapa tahun. Raja Naga, kamu harus membantu negara kami. Sekarang ada 10 juta orang di negara kami yang belum makan selama beberapa hari. Sekarang jalanan negara kami dipenuhi mayat. Ini adalah krisis global. Sebagai negara adidaya dan negara yang didirikan menjelang akhir dunia, kami berharap Kerajaan Naga akan berdiri dan membantu seluruh umat manusia bertahan dari krisis ini. Perwakilan dari negara lain terus berbicara. Pada tahun-tahun awal, Julian datang ke Southern Wastelen dan mendirikan Kerajaan Naga, yang dimarahi oleh banyak orang. Namun saat akhir dunia semakin dekat, Julian berulang kali membunuh biksu dari dunia lain, membawa perdamaian ke bumi. Saat bencana alam muncul, manusia di seluruh dunia mengetahui tujuan Julian. Oleh karena itu, negara-negara kecil yang putus asa ini datang ke Kerajaan Naga satu demi satu, berharap mendapatkan bantuan dari Kerajaan Naga. Sarah mendekat dan duduk di sebelah Julian. Dia bertanya dengan suara rendah, suamiku, tanah di bumi tidak lagi cocok untuk bercocok tanam. Semakin banyak makanan yang kamu makan, semakin sedikit makanan yang kamu makan. Jika ini disumbangkan, apa yang akan dilakukan penduduk Kerajaan Naga di masa depan? Kerajaan Naga telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ada sekitar 300 juta orang di seluruh negeri sekarang. Aku tahu. Julian mengangguk ringan dan berkata, tapi, saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Segera, dia berdiri dan berkata dengan lantang, jangan khawatir semuanya, ini adalah bencana alam di bumi. Manusia di bumi harus bekerja sama untuk selamat dari bencana alam ini. Saya akan perintahkan pembukaan lumbung, kirim pasukan, dan mengawal makanan ke seluruh penjuru dunia, berusaha memberikan bantuan kepada para korban. Setiap orang mempunyai cukup makanan. Terima kasih, Raja Naga. Raja Naga. Dia benar-benar diutus Tuhan untuk menyelamatkan bumi. Hidup Raja Naga. Perwakilan negara-negara tersebut berdiri dengan semangat. Bab 1070, Putri. Julian memutuskan untuk membuka gudang untuk menyimpan gandum. Berita itu menyebar dengan cepat. Di forum prajurit, Julian telah membuka lumbung Kerajaan Naga dan ingin membantu beberapa negara kecil yang miskin. Tidak perlu. Orang-orang miskin ini akan mati jika mati. Tidak perlu memberi mereka makanan. Ya, jadi bagaimana jika kita punya makanan untuk dimakan? Di lingkungan apokaliptik ini, kita tidak akan bisa bertahan lama. Banyak pejuang yang mendiskusikannya. Dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Kerajaan Naga lebih baik. Beberapa tahun yang lalu, ketika Kerajaan Naga masih berdiri, mereka mengundang orang-orang dari seluruh dunia untuk berimigrasi. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan berimigrasi ke Kerajaan Naga pada saat itu. Sayang sekali sulit untuk berimigrasi sekarang.
Saya ingin berimigrasi ke Kerajaan Naga dengan cara apapun. Kerajaan Naga telah menjadi salah satu negara teraman di dunia, dan banyak orang kaya ingin berimigrasi ke Kerajaan Naga. Saat ini, Istana Kerajaan Naga. Beberapa orang utama yang bertanggung jawab atas Kerajaan Naga berkumpul. Taraf berkata dengan cemas, tidak ada cara untuk terus seperti ini. Kali ini kita membuka lumbung dan membagikan sepertiga makanan, dan hari kiamat baru saja tiba. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Taraf memandang Julian. Julian juga tampak serius dan berkata perlahan, bumi akan segera mengalami panen besar, tapi kali ini semua tanaman telah hancur, yang mempercepat kematian manusia di bumi. Sekarang bumi tidak lagi cocok untuk ditanami makanan. Kita harus fokus pada tempat tertutup lainnya. Mendengar ini, Sarah memandang Julian dan bertanya, suamiku, apa maksudmu dengan ini? Apakah menurutmu begitu? Julian mengangguk dan berkata, ada dua cara sekarang. Yang pertama adalah mempercepat budidaya global dan menjadikan semua manusia di seluruh dunia menjadi biksu, karena biksu dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk mengisi kembali energi tubuh mereka, dan energi spiritual mereka. Kebutuhan akan makanan jauh lebih kecil. Yang kedua adalah mendapatkan lebih banyak makanan, sehingga manusia di seluruh dunia bisa bertahan setidaknya 10 tahun. Saya percaya bahwa di hari kiamat, dalam 10 tahun, cukup bagi seluruh manusia di seluruh dunia untuk menjadi biksu. Dan makanan di bumi tidak cukup bagi manusia untuk bertahan dalam waktu yang lama, bahkan jika banyak manusia yang mati. Yang harus kita lakukan sekarang adalah pergi ke tempat tertutup lainnya untuk mencari makanan. Sarah tampak serius dan berkata, saat ini, para biksu dari tanah tertutup datang ke bumi. Bagaimana bisa ada manusia dari bumi yang pergi ke tanah tertutup? Ada seseorang yang pasti punya cara agar aku bisa pergi ke tempat tersegel itu. Julian membuka mulutnya dan berkata. Dia memikirkan seseorang. Itu Momo dari klan iblis. Dia tidak mengetahui identitas spesifik Momo, tapi dia bisa menebak secara kasar bahwa Momo memiliki status yang sangat tinggi di klan iblis, dan pasti ada cara baginya untuk pergi ke tanah tertutup. Itu saja. Julian berdiri, melihat ke arah Sarah, dan berkata, Sarah, kamu tinggal di Kerajaan Naga dan mengambil alih. Saya akan pergi ke Bususau untuk mencari Momo dan meminta Momo untuk membawa saya ke tempat tertutup. Saya akan menemukan acara untuk mendapatkan cukup makanan di tempat yang tertutup rapat. Makanan datang ke bumi untuk membantu manusia di bumi bertahan dari kelaparan ini. Julian memiliki rumah abadi di tangannya. Tidak peduli berapa banyak makanan yang dia punya, dia bisa mengembalikannya. Sarah tampak prihatin dan mengingatkan, hati-hati. Ya, aku akan melakukannya. Julian mengangguk. Setelah beberapa kata penjelasan, Julian pergi. Dia meninggalkan Kerajaan Naga dan menuju ke Gunung Busu. Berangkat di pagi hari dan tiba di Gunung Busu di Daxia pada sore hari. Sebelum mendekati Gunung Busu, dia melihat seorang kenalan. Di atas batu di kejauhan, ada seorang pemuda duduk bersila. Saudara Kelvin. Julian berjalan mendekat dan memanggil. Kelvin, yang sedang duduk bersila di tanah, membuka matanya sedikit dan melihat Julian berjalan ke arahnya. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia berkata sambil tersenyum, Saudara Visser, bukankah kamu kembali ke Kerajaan Naga? Kenapa kamu ada di sini di Gunung Busu lagi? Julian memandang ke arah Kelvin dan berkata, saya melihat ketika Anda berlatih, tubuh Anda dikelilingi oleh energi spiritual. Anda seharusnya menemukan cara untuk berlatih, bukan? Ya. Kelvin menghela nafas, setelah bertahun-tahun, saya akhirnya memulai jalur kultivasi. Pada awalnya, Anda hanyalah seorang anak muda di mata saya. Namun, hanya dalam beberapa tahun, Anda telah menjadi begitu kuat. Tapi saya masih berdiri diam, dan sekarang saya akhirnya menemukan jalur kultivasi dan memasuki 9 alam. Julian berkata sambil tersenyum, selama kamu bisa menembus alam ke-9, jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Meskipun lingkungan dunia telah berubah, pasangan prajurit dan biksu ini sangat baik, setidaknya mereka tidak kekurangan energi spiritual dunia. Bencana alam mempercepat evolusi manusia di bumi. Singkirkan yang lemah. Mereka yang bertahan adalah mereka yang kuat. Lingkungan dunia saat ini memang tidak bersahabat dengan manusia biasa, namun tetap sangat baik bagi para pejuang dan biksu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke Gunung Busu kali ini? Julian duduk di atas batu, mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya, lalu memberitahu Kelvin tujuan kedatangannya. Kelvin menghela nafas dengan raut wajahnya dan berkata, penampilanmu benar-benar merupakan berkah bagi umat manusia di bumi. Julian tersenyum dan berkata, Saudara Kelvin, kamu berlatih dulu, dan saya akan pergi ke kota Busu untuk melihatnya dulu. Oke silahkan. Kelvin sedikit menyerah. Julian berhenti mengobrol dengan Kelvin, berdiri, berbalik dan pergi, menuju kota Busu. Segera, dia muncul di kota Busu. Begitu dia muncul di luar kota, dia menarik perhatian banyak orang. Meskipun kekuatan Julian jauh lebih lemah daripada para jenius sejati dari negeri 3000 segel, banyak pejuang di negeri 3000 segel mengenalnya karena dia adalah biksu terkuat di dunia saat ini. Selain itu, tersebar juga bahwa keterampilan rahasia yang dia praktikkan adalah langkah menentang surga. Ini adalah keterampilan unik dari ras yang menakutkan, dan sulit untuk tidak menarik perhatian.
Saat dia mendekat, beberapa biksu luar di gerbang kota dengan sadar memberi jalan. Julian memasuki kota. Ketika dia memasuki kota, banyak orang mendatangi pintunya. Ini adalah bawahan dari beberapa orang jenius, dan tuan mereka sangat tertarik pada Julian dan ingin bertemu Julian. Dalam keadaan normal, Julian pasti ingin memiliki hubungan baik dengan orang-orang berbakat dari negeri 3000 anjing laut ini, tapi kali ini dia datang karena ada sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi dia menolak dengan sopan. Julian. Sebuah suara datang. Julian mendengar suara itu dan menoleh. Seorang wanita cantik mengenakan gaun putih berjalan mendekat sambil tersenyum. Melihat orang ini, Julian tercengang. Momo, kamu. Dia menatap Momo dengan heran. Momo di depannya sama dengan yang dia kenal. Satu-satunya perbedaan adalah Momo di depannya berpakaian seperti wanita, dengan anting-anting, manik-manik di rambutnya, dan senyumnya yang cerah menawan. Apa, kamu terkejut? Momo mendekat dan menatap Julian sambil tersenyum. Kamu seorang wanita. Aku tidak bilang aku laki-laki. Julian memandang Momo. Dia sangat cantik, dengan sosok langsing dan penampilan cantik. Wajahnya seperti sebuah karya seni yang diukir dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang. Saya datang kepada Anda kali ini karena saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk meminta bantuan Anda. Bersambung.